Ada, pastinya ada pentas seninya. Ada. Nah, itu persiapannya gimana? Untuk persiapan pentas seni hampir 1 bulan di Kuarcap Magetan sebelum berangkat. Itu pentas seninya itu antara gabungan antara pencak silat, tari, sama dance mapur. Hai Sobat Fatma, kembali lagi di studio podcast Fatma Berkelas. Kali ini kita bersama narasumber yang pastinya bakal memotivasi dan menginspirasi kalian nih guys. Ada Kak Bimas. Hai. Oke, kita bakal lebih dalam lagi tentang siapa sih Kak Bimas ini dalam episode Bipres, bincang-bincang prestasi. Selamat siang Kak. Ya, selamat siang. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Bisa dikenalin ke teman-teman dulu? Perkenalkan, nama saya Bimas Agung Pratama dari kelas 9G. Oke, kali ini topik kita dengan Kak Bimas tentang jambore daerah. Gimana sih Kak awal mulanya kok bisa mewakili sekolah buat ke jambore ini? Untuk step demi stepnya itu dimulai daripada bulan Agustus, tepatnya tanggal 13 pada hari Minggu. Nah, itu dilaksanakannya seleksi peserta jambore daerah dari kontingen Magetan. Nah, pesertanya itu juga terdiri dari seluruh SMP yang ada di Magetan dan juga digabungkan dengan anak-anak SMK yang tergabung dalam Raida. Itu sudah lolos seleksi berarti ya Kak? Belum. Oh, belum. Belum, itu baru permulaan seleksi tanggal 13 itu. Berarti sebelumnya ikut ini sudah suka sama pramuka? Iya, sudah lama. Sejak kelas berapa? Untuk saya sendiri sudah minat ke pramuka itu sejak dari kelas 5 SD. Sudah lama berarti ya Kak? Ya lumayan. Terus lanjutannya seleksi tadi gimana? Nah, pas tanggal 13 itu hari Minggu, itu tepatnya seleksi pertama. Nah, itu materinya PBB dan teknik-teknik pramukaan. Nah, di situ saya berinisiatif harus bisa membawa nama baik SMP 4 ke jenjang yang lebih tinggi tentunya. Tak lama kemudian, selang 2 mingguan, itu ada pengumuman, ternyata saya lolos, saya menjadi peserta jambore daerah 2023 Jawa Timur. Lumayan lama juga ya seleksinya. Terus persiapannya gimana sih Kak buat jambore daerah ini? Untuk persiapan keberangkatan peserta jambore daerah ini lumayan lama, sekitar 2,5 bulanan. Itu isinya latihan gitu tentang pramukaan, tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin dan lain-lain. Terus perasaannya orang tua gimana tuh pas dikasih tahu kalau lolos seleksi? Alhamdulillah orang tua saya turut bahagia dan bangga tentunya atas prestasi yang dapat saya bagikan kepada orang tua saya. Berarti sama-sama bahagia juga gitu ya. Pas lagi di sananya itu apa aja sih Kak kegiatannya? Pas baru datang. Iya. Untuk Selama di sana. Ya. Untuk keberangkatan itu seingat saya hari Senin. Hari Senin itu keberangkatan langsung mendirikan tapak tenda. Nah, untuk acara pembukaannya itu sendiri kan malamnya. Nah, untuk siangnya itu mendirikan tapak tenda dan menurunkan alat-alat yang dibawa dari bis. Berarti lama juga waktunya mendirikan tenda itu. Iya. Terus pembukaannya kan malam. Iya. Itu habis mendirikan tenda terus nurunin barang tuh ngapain aja kegiatannya? Nah, contohnya kan di Tuban itu sangat panas, hampir 39 derajat kalau siang itu. Hampir. Itu sangat panas ya, nanti kalau setelah mendirikan tenda itu ya istirahat gitu. Nah, sambil menunggu gladi apel. Kalau boleh tahu kegiatannya di sana tuh kira-kira ada berapa hari? Kegiatannya berlangsung selama sekitar 6 harian. Hampir 1 minggu berarti Iya. ya? Hampir 1 minggu. Itu hari-harinya tuh dilewati digunakan untuk apa? Banyak sih kegiatannya, contohnya salah satu pada hari pertama itu kegiatannya saya terbagi ke golongan Explore Tuban. Nah, itu kegiatannya mengeksplor wisata-wisata yang ada di Tuban. Salah satunya Pantai Bum, terus Wisma itu Wisma Dini. Salah satunya juga ada pendopo buat bupati
dan ada museum pasir putih. Terus di sana kan 6 hari, hampir 1 minggu. Mandinya itu gimana Kak? Ya, untuk mandi itu nggak ribet, tergantung kemauan. Kan ada disediakan tempat mandinya, sekitar untuk laki-laki sekitar 16 kamar mandi, sekitar belasan pokoknya. Berarti nggak susah gitu ya kamar mandinya? Ada susahnya juga, kalau biasanya kayak WC-nya mampet gitu, airnya tuh meluber kemana-mana. Terus kalau untuk makan mungkin masak sendiri atau sudah disediakan? Kalau makan sendiri itu masak. Nah, masaknya itu biasanya dimasakkan oleh pembina dan kontingen yang perempuan. Satuan kah makannya? Enggak, makannya biasa. Rumahnya tak berarti ya. Terus itu kan pastinya ada pentas seninya. Nah, itu persiapannya gimana? Untuk persiapan pentas seni hampir 1 bulan di Kuarcap Magetan sebelum berangkat. Itu pentas seninya itu antara gabungan antara pencak silat, tari, sama dance mapur. Berarti lama banget gitu ya sebelumnya itu. Terus untuk tidurnya mungkin apakah nyenyak? Alhamdulillah tidurnya tuh sangat enak banget. Soalnya gimana ya, saya sendiri tuh daripada di rumah malah enak tidur di tenda, nyaman di tenda gitu loh. Lebih apa ya, eksis gitu ya. Nah itu kan persiapannya 1 bulan. Iya. Ada kendalanya nggak sih Kak? Kalau kendala sih pastinya ada. Contohnya kalau ada yang temen nggak ikut latihan gitu pasti ada efeknya. Contoh biasanya saya satu regu sama A gitu ya inisialnya. Nah si A nggak masuk itu pasti ada efeknya. Contoh kalau saat pembuatan pioneering. Pembuatan pioneering itu nggak satu pioneering aja. Contoh pioneering Garuda buat Gapura, satunya buat jemuran, kan dibagi kelompoknya. Nah yang A ini nggak ikut ke kelompok ini, jadi kan yang satunya kesusahan gitu. Tenaganya kurang gitu ya Kak? Iya. Nah perwakilan dari Magetan itu kan pastinya nggak dari satu sekolah doang. Cara pengenalannya biar akrab sama teman-temannya beda sekolah tuh gimana sih Kak? Ya tentunya itu pas pertama ketemu itu kan pas itu seleksi. Cuman kenal 2 atau 3 orang aja. Nah habis seleksi kan pengumuman. Nah pengumuman habis itu latihan itu seminggu hanya cuma 1 kali di hari Minggu. Saat latihan itu pastinya kan berkumpul bareng. Nah disitulah ada kesempatan kita buat ngobrol bareng, kenalan gitu. Siapa sih namamu? Gini gitu. Dari kegiatan itu pastinya kan ada susah senangnya Kak. Iya. Susahnya apa dan senangnya itu apa? Susahnya sih cuma 1. Kalau seluruhnya itu nggak kompak, itu susahnya. Cuman itu. Kalau senangnya? Banyak. Kalau senangnya itu banyak banget, bisa berkumpul dengan teman, bisa membanggakan orang tua, sekolah tentunya, bisa mendapatkan prestasi untuk diri sendiri, untuk masa depan. Nah, dari semangatnya Kak Bimas mengikuti Jambi itu kan pasti ada prinsip di belakangnya itu. Apa sih Kak prinsipnya Kak Bimas itu? Prinsip saya hanya 1. Jangan hanya 1 kegagalan, maka kau akan membuang 1000 dari semua kesuksesan. Luar biasa berarti. Di balik semua itu pastikan di backgroundnya adalah support system. Siapa sih? Support sistem saya tentunya dari orang tua yang sudah mendoakan saya, dan tentunya dari kakak-kakak pembina, teman DK dan adik-adik DP. Nah, selain dari teman-teman DK dan adik-adik DP, pastinya ada nggak sih orang lain? Kalau dulu sih ada. Nggak ada, berarti sekarang? Enggak. Aduh. Kak, Bimas ini kan salah satu DK-nya Skapma. Iya. Berarti kan bentar lagi sudah purna ya Mbak? Udah, Pak. Nah, itu apa sih Kak kenangannya sama adik-adiknya di sini? Kalau sama adik-adiknya tuh kenangannya banyak sih tentunya. Sedih sih kayaknya ya. Nah, itu kan sama adik-adik DP. Kalau sama teman-teman DK tuh gimana? Saya sangat sangat bersyukur mempunyai teman-teman DK, contohnya itu kayak ya Kak Geri, Kak Riza, Kak Aziz dan lain-lain.
sangat bersyukur lah pokoknya dia yang menemani dari saya sejak nol sampai saat ini. Kalau dari Bina? Tentunya sangat berjasa bagi saya, Kak Erwin, Kak Aryadi, Kak Retno, dan lain-lain. Oke, dari YouTube kan Kak Bimas pasti punya motivasi buat adik-adik. Apalagi kan dari mau lulus juga loh. Iya. Apa sih motivasi buat adik-adik ini? Motivasinya gini, kamu boleh gagal, tapi jangan lupa untuk mencobanya lagi untuk kamu dapat berhasil. Jadi jangan hanya karena kamu satu kesalahan, kamu membuang 1000 kesuksesan. Berarti harus bisa bangkit gitu Iya. ya. Apa ya, harapan buat sekolah deh, kan bentar lagi sudah jadi SMP lagi. Apa tuh? Harapannya semoga sih SMP 4 itu lebih maju lagi dan siswa-siswinya bisa lebih berprestasi. Semoga SMP 4 unggul di masa yang akan datang. Terima kasih Kak buat waktu kesempatannya sudah mau diundang sama kru podcast kami. Dan terima kasih sudah menonton dari episode podcast kita kali ini. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya.